Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, shalom. Kami mohon perhatian jemaat terhadap warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 15 Februari 2026. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah Minggu Sengsara Pertama Kristus. Khusus yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan penuh sukacita dan kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian dan topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat dan doa bagi jemaat yang menikmati sukacita berupa HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya. Selanjutnya, kami sampaikan informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolektan ibadah Minggu tanggal 8 Februari 2026, jam 9 sebesar 11.768.000. Syukur sebesar 2.708.000, persepuluhan sebesar 2.119.000, dan sarana fisik sebesar 506.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu tanggal 8 Februari 2026, jam 6 sore sebesar 8.577.000. Syukur sebesar 2.498.000, persepuluhan sebesar 1.440.000, sarana fisik sebesar 120.000, dan sadar sebesar 339.000. Diberitahukan kepada jemaat setelah ibadah Minggu pagi 15 Februari 2026 ada penjualan makanan siap jadi dari jemaat GPM Diakonus Klasis Kota Ambon bertempat di halaman Gereja Maranatha. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat dalam kegiatan dimaksud. Ibadah ini merupakan ibadah Minggu Sengsara Pertama Kristus yang dilayani oleh Pendeta A. Batlayeri dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Kristus. Majelis jemaat yang bertugas dalam ibadah ini adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 31 ayat 1 sampai dengan 9. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini Nona Swen Manuputi dan Nona Fibiola Abrahams. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 335 ayat 1 dan 2. Lagu jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 370. Jemaat setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil di posisi pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu Sengsara Pertama Kristus di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 15 Februari 2026, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta E. Muskita, Ketua. Pendeta A. Titiahi Lewakabesi, Sekretaris. Yesus
Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan dan tempat perlindungan. Di atas gunung kudus, kemuliaan Allah menyinari Kristus anaknya, memberinya kekuatan untuk menanggung derita dan sengsara. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita semakin menghayati cinta kasih Allah melalui derita dan sengsara Yesus. Maka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah sengsara Yesus minggu yang pertama ini kita laksanakan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, di minggu yang pertama perayaan sengsara Kristus, kita berseru kepada Tuhan, sebab Dialah gunung batu perlindungan kita. Lalu sayap perlindungannya membentang melingkupi kita dengan cinta Yesus Kristus anaknya. Walau untuk itu, Ia harus menanggung segala siksa dan derita. Marilah kita agungkan dan muliakan Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Di minggu yang pertama peringatan sengsara Tuhan Yesus ini, marilah kita tunduk dan mengaku di hadapan Tuhan segala dosa kita. Ingatlah bahwa tanpa derita dan sengsara Yesus, kita tak mungkin sanggup melepaskan diri dari cengkeraman dosa. Biarlah masing-masing orang mengaku dan memohon ampun di hadapan kekudusannya. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dengarkanlah setiap pengakuan yang keluar dari hati yang tulus mengaku di hadapan-Mu. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas kami
dan selamatkanlah kami oleh kasih setiamu. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasih-Mu yang begitu besar seringkali kami balas dengan keangkuhan dan kesombongan. Pengorbanan-Mu yang tulus tak bernoda, tak jarang kami rendahkan nilai harganya karena merasa kuat dan mampu. Mata-Mu yang tak memandang hina itu seakan tak berarti di mata kami yang memandang rendah sesama. Ampunilah kami, karena sebenarnya kami lemah, berdosa dan bercela. Ada tertulis, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ketahuilah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara kita dengan Allah. Ia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai kurban yang agung untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sesuai tertulis dalam Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kepada Tuhan
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 31 pada ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Mendahulunya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, di usbu sengsara Tuhan yang pertama ini Bapa, kami rindu mendengar sabda kebenaran-Mu. Mengakuilah kami sungguh di hadirat-Mu, kami orang berdosa tidak mampu bisa memahami kehendak firman-Mu. Berkenan dengan itu Tuhan, karuniakanlah bagi kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh itu akan menuntun kami memahami, bahkan melakukan kehendak firman-Mu di hari-hari hidup kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bunyi firman Tuhan itu demikian. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Arahkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku ya Tuhan Allah yang setia. Engkau membenci orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku hendak bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah mengetahui kesesakan jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lansia, warga gereja senior, semua yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini kita memasuki minggu sengsara yang pertama dari 7 minggu sengsara yang biasanya kita rayakan dalam tradisi gereja kita. Kalau saya boleh bertanya, apa yang ibu bapak, saudaraku sekalian rasakan ketika memasuki gedung gereja ini dan melihat di depan, di samping kiri dari mimbar ini ada salib yang dililit kain ungu dan diberi mahkota duri. Apa yang kita rasakan ketika memandang kepada salib ini? Dan ini biasanya ditempatkan pada minggu sengsara yang pertama sampai minggu sengsara yang ke-7. Kalau saya sendiri, setiap kali minggu sengsara datang dan saya memandang kepada salib ini, saya teringat kepada Kidung Jemaat 169. Ingat Kidung Jemaat 169? Memandang salib
Rajaku yang mati untuk dunia. Kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Saya ketika mengingat lagu ini, dua hal ditegaskan di dalam bait yang pertama. Bahwa ketika kita memandang kepada salib Kristus, kurasa hancur congkakku, begitu syair lagunya. Kecongkakan kita, kesombongan kita, atas dasar apapun juga yang dapat kita banggakan, kekuatan kita, jabatan kita, popularitas kita, dan sebagainya. Kesombongan kita di atas dasar apapun juga hancur ketika berhadapan dengan salib Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita tidak bisa sombong, kita tidak bisa angkuh, kita tidak bisa congkak kalau kita berhadapan dengan salib Tuhan Yesus. Tak adalah artinya kita ini ketika salib itu ada di depan kita. Yang kedua, harta hilang harganya. Kita punya harta, bisa banyak, bisa berlimpah, kita nikmati. Tetapi ketika memandang kepada salib Kristus, itu semua tak ada artinya, katanya di dalam lagu itu. Harta hilang harganya. Dan apa artinya ini? Kita tidak bisa sombong karena hanya salib yang menyelamatkan kita dari dosa. Kita bisa menikmati kekayaan kita, harta kita, kelimpahan kita hanya oleh karena Tuhan Yesus Kristus menebus kita dari kuasa dosa dan maut, sehingga kita selamat. Kita ada, bereksistensi, percaya kepada Dia, menikmati segala sesuatu yang disediakan dunia ini untuk kehidupan kita. Itu hanya karena salibnya. Dia menebus kita. Di dalam terang tema ini, saudaraku yang kekasih, di dalam terang tema kita, Yesus Kristus yang menderita sengsara dan mati benar-benar telah menjadi gunung batu keselamatan. Tema Minggu Sengsara yang pertama ini adalah jadilah bagiku gunung batu keselamatan. Yesus Kristus yang menderita sengsara dan mati itu benar-benar telah menjadi bagi kita gunung batu keselamatan. Karena itu jangan congkak, jangan sombong. Kita bisa menikmati harta kita semua karena karya penebusan Kristus bagi kita. Kalau itu tidak ada, kita tidak mungkin menikmati semuanya. Saudaraku, Mazmur ini, Mazmur 31 yang tadi kita baca, adalah Mazmur ratapan individual, sekaligus juga Mazmur
syukur individual. Seorang pemazmur yang menyatakan dirinya di dalam mazmur ini, aku, tapi itu sesungguhnya adalah umat, menyatakan ratapan doa dan syukurnya. Dalam mazmur ini kita menemukan doa pemazmur. Pertama-tama kalau kita perhatikan ayat 2 sampai 6, di situ ada doa pemazmur. Kemudian kalau kita perhatikan ayat 7 sampai 9, kita menemukan keyakinan pemazmur kepada Allah yang dia imani. Kemudian dalam ayat 10 sampai 14, kita menemukan ratapan pemazmur. Lalu dalam ayat 15, dia mengungkapkan kembali keyakinan imannya. Lalu dalam ayat 16 sampai 19 ada doa lagi, dan ayat 20 sampai 25 kita temui ungkapan syukur dan pujian. Tetapi bacaan kita ini hanya sampai pada ayat yang ke-9 saja, yang mengandung dua hal: doa pemazmur, ungkapan syukur dan pujian. Doa pemazmur dalam ayat 2 sampai 6 dan keyakinan iman pemazmur dalam ayat 7 sampai 9. Di dalam doa pemazmur di ayat 2 sampai 6 kita melihat pemazmur berdoa meminta kepada Tuhan dengan sangat-sangat kuat supaya ia tidak dipermalukan di dalam ayat 2, dan supaya ia diluputkan dan dilepaskan. Bersegeralah melepaskan aku, begitu kita baca dalam ayat yang ketiga. Dan ini menggambarkan bahwa pemazmur sedang berada di dalam suatu keadaan yang genting, yang berbahaya. Suatu keadaan yang menurut dia di luar kesanggupannya sendiri untuk mengatasinya. Ia meminta supaya Tuhan menjadi baginya dalam doanya gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan, bukit batu, dan kubu pertahanan. Tentu saja jemaat kita bertanya, di dalam situasi apa pemazmur ini harus berdoa demikian? Dalam situasi apa dia harus berseru demikian, Tuhan jangan permalukan aku, ya, luputkanlah aku dan selamatkanlah aku, lepaskanlah aku, bersegeralah lepaskan aku. Kalau kita perhatikan situasi pada waktu itu yang terjadi dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda pada waktu itu tengah berada di dalam bahaya oleh karena kerajaan Asyur yang waktu itu menguasai Yehuda kalah dan digantikan oleh kerajaan Babel yang ternyata lebih kuat dan hebat. Dan sebagai akibat dari itu, maka Israel diancam terbuang ke Babel. Dan itu terjadi pada sekitar abad-abad ke-6 ketika kerajaan Babel mengalahkan kerajaan Asyur. Israel atau Yehuda berada dalam kebingungan kemana mereka harus mencari perlindungan. Raja Yehuda bingung dan akhirnya dia berpihak kepada Mesir, sehingga akibat dari hal itu Babel dengan kekuasaannya membuang Yehuda ke pembuangan.
setelah selama kurang lebih 2 tahun mengepung kota Yerusalem dari tahun 588 sampai 586 Masehi, sebelum Masehi. Dan pengepungan itu di dalam bacaan kita ini digambarkan dengan jejaring yang dipasang orang terhadap aku di ayat yang kelima itu, menunjuk kepada kenyataan itu. Israel dikepung oleh Babel dan akhirnya dibuang. Jadi situasi Israel atau Yehuda yang tengah bingung mau mencari perlindungan kemana, sementara akibat dari penguasaan Babel mereka terancam dibuang, yang kita kenal dengan pembuangan ke Babel. Itulah yang menyebabkan doa, ratapan, dan syukur dari pemazmur ini dinaikkan, seperti yang kita baca di dalam Mazmur 31 ini. Bagaimana kita bisa membayangkan situasi itu dengan mungkin situasi-situasi kita? Situasi seperti ini mungkin dapat kita bayangkan dengan situasi Indonesia sebelum dan menjelang kemerdekaan. Ketika Indonesia belum terbentuk sebagai sebuah bangsa, dikuasai oleh beberapa negara yang kuat berganti-ganti. Ada Portugis, ada Belanda, ada Inggris, ada Jepang, kembali lagi Belanda. Mungkin kita bisa membayangkan situasi seperti itu mirip dengan apa yang terjadi dengan Yehuda pada masanya. Atau kalau kita ikuti perkembangan di Timur Tengah sekarang, situasi Iran sekarang, oleh karena tekanan dari Israel dan Amerika, ya. Atau mungkin juga situasi Palestina akibat dari penguasaan Israel, ya. Atau juga situasi Ukraina akibat dari peperangan dengan Rusia. Tetapi yang jelas, kita masing-masing juga secara pribadi punya atau pernah mengalami masalah atau tekanan yang membuat kita bingung dan akhirnya harus mencari tempat perlindungan. Masalah itu dalam rupa-rupa bentuk, ada berat, ada ringan, bahkan yang berat membuat sehingga kita kebingungan, tidak tahu mau mencari perlindungan kemana. Beberapa minggu lalu, saudaraku yang kekasih, masyarakat adat di Papua, ya, dalam tekanan yang mereka alami, meminta dukungan dari gereja-gereja di Indonesia atas perolehan, atas penolakan mereka terhadap proyek strategis nasional di tanah Papua. Lalu sidang MPL PGI yang waktu itu berlangsung dari tanggal 30 Januari sampai 2 Februari mengeluarkan pernyataan yang keras. Gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Itu dukungan atau pernyataan yang pertama. Bahwa gereja-gereja di Indonesia mendukung masyarakat adat yang menolak proyek strategis nasional di tanah Papua. Dan yang kedua, gereja-gereja di Indonesia juga menolak militerisme dan otoritarianisme di Indonesia serta mendorong penghargaan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Saudara, kita mempunyai tekanan dan masalah yang bermacam-macam, sama seperti yang dialami oleh Yehuda pada masanya, sama juga seperti yang dialami atau sedang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat yang lain. Dan kita tentu memerlukan perlindungan kepada siapa
kita harus pergi dan meminta pertolongan. Meresponi situasi yang sulit yang kita hadapi, saudaraku yang kekasih. Pemazmur ini mengajak kita. Pemazmur 31 mengajak kita untuk berseru, untuk meratap dan berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan saja. Dengan keras dia berkata, "Padamu Tuhan aku berlindung. Jangan sekali-kali aku dipermalukan." Di antara bangsa-bangsa dengan kepercayaannya yang bermacam-macam, Israel memilih Allah, dan Allah yang setia itu kiranya tetap menyertai mereka sehingga iman mereka kepada Allah tidak dipermalukan oleh bangsa-bangsa yang percaya kepada dewa-dewa dan ilah-ilah yang lain. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Allah itu adil dan Ia tahu di mana letak keadilan di dalam perkara manusia. Dan biarlah Dia meluputkan kita oleh karena keadilan-Nya. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Permintaan yang keras, kalau bisa segera lepaskan aku dari situasi yang sulit ini. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku ya Tuhan, Allah yang setia. Dan seterusnya. Maka jadilah bagi kita Allah sebagai gunung batu perlindungan, gunung batu keselamatan di dalam setiap situasi hidup kita yang sulit. Dan marilah kita memasuki minggu sengsara yang pertama ini dan menjalani minggu-minggu sengsara ini sampai minggu sengsara yang ke-7 dengan keyakinan iman seperti pemazmur, menjadikan Allah sebagai gunung batu keselamatan. Ia lebih dahulu sengsara dan menanggung sengsara-sengsara kita. Dan karena itu kita bawa semua sengsara kita kepadanya untuk Dia memberi kepada kita keselamatan. Selamat merayakan Minggu Sengsara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami
Jemaat, marilah kita mengaku iman kita kepada Allah bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah. Baiklah kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar puji-pujian dari Nona Suen Manuputi. Solo oleh Nona Suen Manuputi. Silakan. Di saat
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberi persembahan syukur kita, dengarlah anjuran ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hadapan-Mu terkumpul semua pemberian syukur kami sebagai wujud dari rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati, kami mohon Tuhan terima dan berkati seluruh persembahan syukur kami, agar boleh berdaya guna bagi misi-Mu dan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus korban yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Solo oleh Febiola Abrahams. Silakan memuji Tuhan. Febiola Abrahams. Kami Tuhan perkenankan untuk memasuki minggu sengsara yang pertama dari 7 minggu yang kami rayakan berturut-turut. Buatlah kami menjadi orang-orang yang betul-betul sadar akan arti dari salib-Mu itu bagi kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepada-Mu. Biarlah ketika kami memandang kepada salib-Mu, kami tidak congkak, tidak sombong, dan tidak membanggakan diri dengan apapun kekayaan yang kami punya. Karena tanpa Kristus menebus kami melalui kayu salib, kami tidak ada artinya apa-apa. Tuhan di sorga, Engkau telah lebih dahulu menanggung sengsara kami
Dan karena itu, setiap kali kami selalu sadar bahwa sengsara-sengsara kami dapat kami bawa kepadamu, supaya Tuhan menolong kami. Engkaulah gunung batu keselamatan kami, bukit batu pertahanan kami. Tolonglah kami dalam setiap situasi hidup yang kami alami, sama seperti Tuhan menolong Israel di dalam kesulitan-kesulitan mereka. Tuhan, kami berdoa dan mengingat orang-orang yang tidak tentram hidupnya karena peperangan di Palestina, di Ukraina, Rusia, ketegangan di Timur Tengah, bahkan saudara-saudara kami di berbagai tempat di tanah air kami yang mengalami bencana yang dahsyat, dan saudara-saudara kami yang menjadi korban dari strategi politik bangsa ini. Kami berdoa dan memohon kepadamu, Tuhan, jadilah bagi mereka gunung batu perlindungan, gunung batu keselamatan. Tuhan juga menjadi bagi orang-orang yang miskin gunung batu keselamatan bagi hidup mereka. Bagi orang-orang yang berduka karena orang-orang yang kekasih mereka dipanggil oleh Tuhan, jadilah bagi mereka gunung batu keselamatan. Bagi saudara-saudara kami yang terpinggirkan, Tuhan, jadilah bagi mereka gunung batu keselamatan. Di dalam setiap masalah hidup kami, rumah tangga kami, gereja kami, bangsa kami bawa semuanya ini kepadamu ya Tuhan, dan bersegeralah menolong kami, karena Engkaulah gunung batu keselamatan, perlindungan bagi kami. Bapa yang rahmani, kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya bangsa kami selalu aman dan tentram, terhindar dari perpecahan. Kuatkanlah pemerintah kami melalui Presiden, Wakil Presiden, para menteri, juga Dewan Perwakilan Rakyat di berbagai level, para eksekutif, legislatif, semuanya Tuhan. Kami berdoa supaya apa yang mereka kerjakan adalah demi keselamatan dan kesejahteraan dari seluruh rakyat. Hindarkanlah daripada bangsa kami perpecahan-perpecahan. Hindarkanlah daripada bangsa kami intoleransi yang membawa kepada segregasi, yang membawa kepada ketegangan, tetapi tumbuhkan di antara kami semua moderasi beragama, supaya satu dapat menghargai yang lain, menerima yang lain dalam kepelbagaian. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi kota kami, kota Ambon, yang kadang-kadang dilanda kericuhan, pertikaian, percekcokan yang timbul di beberapa tempat. Kami mohon kepadamu Tuhan, bekerjalah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya roh kesabaran dapat ada pada semua pihak dan terhindar dari percekcokan-percekcokan yang lebih besar. Kami berdoa supaya pemerintah kota kami dapat dikuatkan untuk
memimpin kota ini. Kami berdoa juga supaya pemerintah provinsi kami dapat dikuatkan untuk memimpin provinsi kami. Biarlah ya Tuhan, kepelbagaian di antara kami dapat kami fahami sebagai kekayaan untuk saling menopang dan tidak untuk saling membinasakan atau merendahkan satu akan yang lain. Kami berdoa untuk gerejamu, kami bersyukur untuk gereja-gereja di Indonesia yang telah menyatakan dukungan mereka terhadap terhadap penolakan masyarakat Papua atas strategi nasional yang dilakukan oleh pemerintah kami. Kami juga berdoa untuk sinode gereja-gereja, untuk gereja Protestan Maluku. Tuhan kiranya menguatkan pimpinan gereja kami dalam menata layani seluruh pelayanan di dalam gereja kami. Kami juga mendoakan ya Tuhan Klasis Kota Ambon yang dipimpin oleh Ketua Klasis, Sekretaris Klasis bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai. Kami mendoakan 21 jemaat di Kota Ambon dengan aneka kesibukan pelayanannya di Usbu yang baru di Minggu Sengsara yang pertama ini. Pada hari ini dilaksanakan sidang jemaat di beberapa jemaat di Sion, Menara Kasih, Ora et Labora, Getsemani, dan Hokim Tong. Kami doakan semoga semua berjalan dengan baik dan pendampingan oleh MPK dapat dilaksanakan sehingga sidang-sidang itu sukses. Kami mendoakan seluruh pendukung akta liturgi dalam ibadah ini. Majelis bertugas dari Jemaat Ebenezer, tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound system, pengisi pujian, kolektan, tuagama, security, dan sebagainya. Kami doakan mereka semua dan memohon berkat-Mu atas mereka. Pelaksanaan prasidang ke-50 Klasis Kota Ambon yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Februari yang akan datang. Kami juga bawa di dalam doa ini dan memohon pertolongan Tuhan. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan memasuki Minggu Sengsara yang pertama ini. Biarlah hati dan mata iman kami selalu terarah kepada salib Kristus yang menyelamatkan dan memberi hidup yang kekal kepada kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kepadamu kami persembahkan seluruh doa kami ini. Kabulkanlah doa kami demi Putramu Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami untuk berdoa juga bagi saudara-saudara kami, khusus dari Jemaat Diakones Klasis Kota Ambon yang pada hari ini melakukan usaha dana bagi pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh jemaat yang kecil ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka usahakan untuk kesaksian dan kemuliaan nama-Mu di jemaat mereka. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah berdiri dan kita bunyikan Kidung Jemaat 413 bait 1 dan 2. Tuhan pimpin aku,
saudara-saudari jemaat, kita diutus di tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan ancaman. Tetaplah bertahan dalam iman. Jadikanlah Kristus sebagai gunung batu dan kota benteng perlindungan kita, sambil tetap memberitakan cinta kasih dengan setia dan taat. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudari kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. di Batu Gajah.